Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang bab yang ada di dalam kitab Al-Azkar. Zikir apa saja yang mesti kita ucapkan ketika kita keluar dari rumah. Bab ma yaqulu halu khurujihi min baitihi. Sesuatu yang sunnah untuk diucapkan hala khurujihi dalam keadaan keluar min baitihi dari rumahnya. Di sini hadis nomor 56 yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah. Rawaina an Ummi Salamah radhiyallahu anha, kami telah meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi terhadap beliau, wasmuha Hindun, nama aslinya adalah Hindun. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika idza kharaja min baitihi kana idza kharaja min baitihi, ketika keluar dari rumahnya, qala, beliau berdoa atau menyebut bismillahi tawakkaltu 'alallah, dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu, saya bertawakal, 'alallah, kepada Allah. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, saya berlindung kepadamu, an udilla au udalla, dari tersesat, au udolla, atau disesatkan, au azilla au uzalla, atau tergelincir atau digelincirkan, au azlima au uzlama, atau berbuat zalim atau dizolimi, au ajhala au yujhala aliyah, atau kita berbuat bodoh atau kita dibodohin. Wa Ibnu Majah qala Tirmizi hadisun hasanun sahihun. Nah, hadis ini hadis sahih. Hadis ini sahih. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi, wa Nasa'i, dan Nasa'i, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, wa qala Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahihun. Hadis ini predikatnya adalah hasan sahih. Jadi kemarin kita sudah bahas itu, kalau dia istilah dalam ini ulama hadis Al-Imam Tirmizi ini, kalau misalkan dia ada perbedaan, apakah ini ada yang mengatakan ini hadisnya hasan, ada yang mengatakan ini sahih, maka dia langsung jadikan satu, diambil jalan tengah gitu, hadisun hasanun sahihun, seperti itu. Itu biasa kita cek di dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Ada lagi hadisun hasanun sahih, hasan, gharib, seperti itu. Jadi hadisnya
ada yang katakan hasan, derajatnya ada yang katakan sahih. Tetapi dia ganjil sendiri. Seperti itu. Hakadza fi riwayati Abi Dawud, ya seperti inilah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. An udilla au udola, lafaz redaksinya adalah an udilla au udola au azilla au uzalla. Nah seperti itu juga wa kadzal baqi bilabzit tauhidi, ya seperti itu lafaz redaksi dengan menggunakan kalimat mufrad. Jadi an udillah au udollah. Mufrad ini artinya saya di sini. Wa fi riwayat Tirmizi, dan di dalam kitab riwayat Tirmizi, a'udzubika an nazillah. Jadi dia redaksinya itu bukan pakai alif, tapi pakai na di sini. Nahnu nazillah. Jadi kalau yang di dalam kitab Tirmizi itu an azillah au nuzalla au nadillah au nudalla au nazillah au nuzalla. Seperti itu kalau di dalam riwayat At-Tirmizi. Nah, itu maksudnya kalau dia pakai na itu artinya nahnu, wa kadzalika nadillah au nadlima wa najhala di situ dengan lafaz jamak. Nah, itu menunjukkan nah ini untuk nahnu, ya kan? Di situ. Wa fi riwayati Abi Dawud, dan diriwayatkan dari Imam Abu Dawud, ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti. Dari riwayat yang lain, di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar mim baiti, dari rumah, illa rafa'a tarfahu ila samai, kecuali mengangkat kepala beliau ila sama, ke langit, faqala, seraya berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadaku. Wa fi riwayatin ghairihi, dan di dalam riwayat yang lainnya, karena iza kharaja min baitihi qala, sekian. Itu sebagaimana yang sudah disampaikan di yang sudah disebutkan sebelumnya, ya. Kama zakarnahu wallahu a'lam. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, ya. Nanti bisa lagi kalau lupa. Kemudian lanjut ke hadis 57. Wa rawaina fi sunanin Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa ghairihim an Anasin radhiyallahu anhu qala. Kami telah meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud dan Imam Tirmizi wa Nasa'i dan lain sebagainya dari Anas radhiyallahu anhu qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan, yakni yang dimaksud man qala di sini pengertiannya adalah iza kharaja min baitihi, apabila seseorang tersebut keluar dari rumahnya, maka yang harus diucapkan adalah bismillahi, dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal kepada Allah, wala haula wala, dan tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali atas izin Allah. Yuqala lahu, maka niscaya akan dikatakan kepada orang tersebut, kufita wa wuqita wa hudita, maka
kamu telah dicukupi, kamu telah dilindungi, dan kamu akan telah diberi petunjuk. Watanaha anhus syaitan, maka syaitan akan menyingkir dari orang tersebut. Hadis ini qala Tirmizi hadisun hasanun. Maka Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Itu. Jadi kalau misalkan kita keluar dari rumah, ya kan, supaya kita selamat dari godaan-godaan setan, kemudian kita dilindungi, dicukupkan, kemudian dilindungi oleh Allah dan diberi petunjuk, maka hendaklah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian di sini Imam Abu Daud mengatakan, zada Abu Daud fi riwayati. Imam Abu Daud mengatakan, menambahkan di dalam riwayatnya, fayaqulu, yakni yang dimaksud dengan syaitan itu menyingkir di sini adalah asyaitonu li syaitonin akhar. Asyaitona li syaitonin akhar. Jadi syaitan itu berkata kepada syaitan yang lainnya, kaifalaka birojulin waqad hudiya wa kafiya wa wuqiya. Bagaimana mungkin kamu, ya dia mengatakan kepada temannya lagi ini, dapat memperdaya birojulin seseorang qad hudiya yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kafiya dan dicukupkan rezekinya, wa wuqiya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga oleh Allah. Itu. Jadi kalau misalkan kita keluar rumah, ya seperti itu. Kalau kita mau selamat, Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Itu yang masyhur diamalkan oleh orang-orang, dan hadisnya itu adalah hadis hasan. Kemudian hadis nomor 58, wa rawaina fi kitabai Ibnu Majah wa Ibnu Sunni. Kami telah meriwayatkan di dalam dua kitab, Ibnu Majah dan Ibnu Sunni, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan idza kharaja min manzilihi, apabila keluar dari rumahnya, qala, maka membaca Bismillahi tuklanu alallahi wala haula wala quwata illa billah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, at-tuklanu sandaran, alallahi hanya kepada Allah lah, la haula wala tidak ada daya, wala quwata dan tidak ada kekuatan, illa billah kecuali atas izin Allah. Jadi di sini kita menyandarkan segala sesuatunya, berlindung kepada Allah, itu berlindung terhadap segala sesuatu yang mengganggu kita, baik itu jin atau apapun itu. Di luar dari itu hanya berlindung kepada Allah, karena ya manusia itu pada dasarnya adalah tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu diajarkan ke kami kalau santri itu. Doa-doa misalkan keluar rumah, kemudian masuk rumah, masuk WC dan lain sebagainya. Itu kalau kita waktu kecil itu diajarin seperti itu. Kemudian bab ma yaqulu idza dakhala baitahu. Bab yang menjelaskan tentang sesuatu yang diucapkan idza dakhala baitahu, apabila memasuki rumah. Yustahabu ayyuqala, disunahkan untuk membaca bismillah dengan menyebut nama Allah.
wa ayyuksira min dzikrillahi. Oh, sebentar, salah. Yustahabu ayyuqala, disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuksira, dan hendaklah memperbanyak min dzikrillahi ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyusallima, dan hendaklah mengucapkan salam, sawaun kana fil baiti adamiyun, baik itu di dalam rumah tersebut terdapat orang, ada orangnya di situ, amla atau tidak, liqaulillahi ta'ala, karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa iza dakhaltum buyutan, apabila kalian masuk dari rumah pada suatu rumah-rumah, dari rumah ke suatu rumah-rumah, fasallimu, maka hendaklah mengucapkan salam, ala anfusikum, atas dirimu, tahiyatan, yang mana dirimu sendiri, yang mana salam itu ditetapkan salam tersebut min indillah, dari sisi Allah, mubarakan thayyibatan, yang mana salam itu yang ditetapkan di sisi Allah itu yang diberi berkah dan lagi baik. Jadi kalau misalkan kita mau masuk ke dalam rumah, itu hendaklah mengucapkan salam. Jadi kalau misal ya kan, rumah kalian itu ada angker-angker sedikit, kemudian ada hal-hal yang kurang enak kayak gitu, baca aja salam itu, karena memang setiap rumah itu ada jinnya, atau kalau nggak salah itu jin korin kalau nggak salah, yang biasa ngikutin kita. Nah, kalau misalkan kita mengucapkan salam, nah itu sudah dia nggak mau tinggal. Nah, ini nanti akan dibahas lagi. Wa rawaina fi kitab Tirmizi, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Tirmizi, an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, qala li, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, wahai anakku. Jadi ini Rasulullah mengatakan kepada Anas bin Malik, ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlika, apabila kamu masuk ke dalam rumah keluargamu, fasallim, nah maka ucapkanlah salam, takun barakatan alaika wa ala ahli baitika, yang mana itu menjadi berkah atas dirimu, wa ala ahli baitika, dan atas ahli keluarga kamu yang ada tinggal di rumah itu. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun. Jadi hadis ini hasan sahih. Jadi kalau kita masuk ke mana, ke dalam rumah, itu jangan lupa kita mengucapkan salam, apapun itu. Bahkan kalau misalkan kita masuk ke dalam kamar pun juga ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang, nggak ada orang, kita ucapkan salam itu. Kalau kita ucapkan salam, setan minggir. Wa rawaina fi sunani Abu Dawud, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud, an Abi Malikin al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Malik al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, wasmuhu, nama asli beliau adalah Al-Harisu, ada yang mengatakan Haris, waqila, dan ada pula yang mengatakan Ubaid, waqila Ka'bun, ada juga yang mengatakan Ka'ab, waqila Amrun, dan ada juga yang mengatakan Ammar.
qala telah berkata. Jadi Abu Malik Al-Asy'ari ini kalau tidak salah mungkin nama jahiliyahnya. Ada yang mengatakan Haris, ada yang mengatakan Ubaid, ada yang mengatakan Ka'ab, ada yang mengatakan Ammar. Itu. Jadi memang banyak sama kayak Abdurrahman bin Sakhar itu. Itu ada 33 namanya sebelum dia masuk Islam. Masyhur di kalangan di Indonesia, Malaysia dan beberapa tempat lain gitu. Dengan nama beliau adalah Abu Hurairah. Itu. Jadi kalau sudah Abu Hurairah orang pasti ngeh. Tapi kalau Abdurrahman As-Sakhar itu Abdurrahman bin Sakhar siapa ya? Itu masih belum ada yang ngeh. Sama contohnya kayak ini Amr bin Hisham. Orang nggak ada yang ngeh di situ. Amr bin Hisham punya anak kalau tidak salah Ikrimah. Nah, Amr bin Hisham punya adik kalau enggak kakak itu Haris bin Hisham. Nah, Haris bin Hisham dan Ikrimah bin Amr bin Hisham ini yang sudah masuk Islam pada peristiwa perang Badar lagi. Fathul Mekah. Nah, Haris bin Hisham, kemudian Amr bin Hisham dan Ikrimah bin Amr bin Hisham ini adalah musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman jahiliyahnya. Ketika Amr bin Hisham meninggal dunia di perang Badar, digantikan oleh Ikrimah. Ini kalau nggak salah Ikrimah kalau nggak salah. Kalau misalkan teman-teman ada yang tahu silahkan dikoreksi. Nah, jadi dia yang ngangkat pedang lagi waktu itu, balas dendam dia di perang-perang selanjutnya. Tujuan dia adalah Rasulullah meninggal, pokoknya seperti itu. Nah, pada saat dia sudah terdesak di Fathul Mekah, kemudian Ikrimah kabur. Karena sudah beritanya waktu itu Rasulullah mau balas dendam, dibunuh. Akhirnya karena Rasulullah tidak ada niatan seperti itu, karena dia juga tahu Rasulullah SAW itu akhlaknya baik, maka dia masuk Islam. Siapa itu? Amr bin Hisham dan Haris bin Hisham ialah keluarganya Abu Jahal. Itu keluarga Abu Jahal. Jadi Amr bin Hisham itu adalah Abu Jahal, punya anak kalau tidak salah Ikrimah. Nah, Ikrimah ini menikah dengan sepupunya dari saudara bapaknya Haris bin Hisham. Jadi seperti itu. Haris bin Hisham punya anak kalau tidak salah putri Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini yang menegosiasi kepada Rasulullah supaya suaminya tidak dibunuh. Sudah kabur, sudah. Itu kalau tidak salah. Silakan teman-teman bisa koreksi kalau misalkan namanya salah. Jadi memang kalau nama orang-orang Arab ini kalau sudah bin itu memang sudah agak susah ya. Itu karena juga sebenarnya ini sih akurat ya kan, karena kalau kayak nama pasaran kayak saya kan Abdurrahim, mesti harus yang sebut binnya, bin Haji Muhammad Rum seperti itu. Nama Sufyan itu ada dua, itu ada Abu Sufyan Abu Sufyan bin Harb kalau tidak salah. Kemudian ada Sufyan As-Sauri, ada Sufyan Ibnu Uyainah. Itu beda-beda gitu. Kalau Sufyan As-Sauri sama Sufyan Ibnu Uyainah itu Amirul Mukminin fi ilmil hadis derajatnya. Jadi Amirul Mukminin fi ilmil hadis itu Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Bukhari sama Imam Ibnu Hajar, dan ada beberapa ulama yang lain. Kemudian kita lanjut.
Di sini qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iza walaja rajulu baitahu," apabila seseorang masuk ke rumahnya, fal yakuli, maka ucapkanlah, Allahumma, ya Allah, ini as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, khairul maulija, yaitu kebaikan tempat masuk, wa khairul mahrija, wa khairul makhraji, dan tempat keluar yang paling baik. Bismillahi walajna, dengan menyebut nama Allah kami masuk, wa bismillahi kharajna, dan dengan menyebut nama Allah kami keluar, wa 'alallahi rabbana tawakkalna, dan kepada Allah lah Tuhan tempat kami bertawakal. Summa yusallim ala ahli, dan mengucapkan salam kepada keluarganya. Jadi kalau kita masuk ke dalam rumah itu kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairul maulaji wa khairul makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna, summa, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Jadi ada banyak ya kan pilihan doa-doanya. Ada cukup salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau misalkan pakai doa, Allahumma inni as'aluka khairul maulaji wa khairul makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna, summa, kemudian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Lam yudha'ifu Abu Dawud. Hadis ini dinilai oleh Abu Dawud tidak dhaif. Tidak dianggap dhaif oleh Abu Dawud. Kemudian lanjut hadis nomor 61. Wa rawaina an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu wasmuhu Sadayyun ibnu Ajlana an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala. Kami telah meriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili, semoga Allah meridhoinya. Nama asli Umamah al-Bahili ini, Abi Umamah al-Bahili ini adalah Sodayyu ibnu Ajlan. Jadi namanya adalah Sodayyu bin Ajlan. Nah, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, yang mana beliau bersabda, Rasulullah bersabda, salah satu, ada 3 perkara, kulluhum, semuanya, dominun alallahi azza wa jalla, semuanya itu dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, rajulun kharaja ghazian fi sabilillahi azza wa jalla, seseorang yang keluar berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini konteks ini adalah TNI Polri. Tuh, jadi kalau mereka misalkan mereka lagi bertugas, misalkan kayak di Papua dan lain sebagainya. Nah, ini konteksnya untuk menjaga keamanan negara dan dari orang ini, dari para kriminal kayak gitu, polisi. Kan kalau yang dari luar, pemberontak dan sebagainya, itu TNI. Nah, jadi ini salah satu hadisnya. Apabila seseorang tersebut berperang di jalan Allah, jadi karena memang betul-betul menjaga stabilitas politik, kemudian menjaga keamanan dan ketertiban,
ini, ataupun juga karena ada penjajah, ada musuh dan lain sebagainya, fahuwa dhaminun Allahi ta'ala, maka seseorang tersebut akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hatta sampai ya tawaffahu, sampai seseorang tersebut gugur di medan perang. Fayud khilahul jannata, maka seseorang tersebut akan langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab. Itu au yuraddahu bima nala min ajri wa ghanimatin, min ajrin wa ghanimatin, atau orang yang mengembalikan bima nala setelah mendapatkan min ajrin upah wa ghanimatin dan harta rampasan. Jadi dia kembalikan seperti itu. Nah, itu dia akan dijamin oleh Allah. Kemudian warajulun roha ilal masjid. Kalau misalkan teman-teman nggak pergi ke medan perang, bukan posisinya sebagai TNI Polri, itu misalnya seperti itu. Di sini warajulun roha ilal masjid, seseorang yang berangkat ke masjid, fahuwa dominun Allahi ta'ala, yaitu orang yang dijamin oleh Allah Ta'ala hatta yatawaffa, sampai seseorang tersebut wafat, fayudkhiluhul jannah, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau orang yang senantiasa sholat ke masjid itu, kemudian dia sampai dia wafat, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Au yuraddahu bimanala min ajrin wa ghanimatin, atau juga di sini orang yang mengembalikan sesuatu tersebut bimanala setelah mendapatkan min ajrin wa ghanimatin, upah dan harta rampasan, seperti itu. Jadi memang dia betul-betul ikhlas berjuang berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga konteksnya hijrah. Hijrah ini juga saya juga sebenarnya tidak sependapat dengan pendapatnya siapa namanya, Al-Mukarram Ustadz Aldi Taher kayak gitu kan. Kalau misalkan hijrah itu ya bukan hijrah yang kayak siapa namanya, siapa artis Ari Untung dan lain sebagainya, enggak. Itu sebenarnya kalau misalkan kita berubah dari yang jahat menjadi yang baik kayak gitu, itu juga masuk hijrah. Atau yang seperti halnya seorang memang betul-betul pembunuh yang sudah membunuh 99 orang kayak gitu, dia mau bertobat kepada Allah itu, sampai dia potong lagi satu lagi kepala orang siapa, Ustadz Rahib kah kalau nggak salah itu, karena dia ini kan jadi 100, ini bukan calang-calang, ini kan bukan kaleng-kaleng, ini dosanya memang sudah besar. Tapi ketika dia menanyakan kepada seseorang tersebut, apakah saya ada peluang untuk bertobat, ya namanya orang bertobat kan, ya ada katanya, silakan katanya bertobat, kemudian dengan satu syarat, keluar daripada tempatmu itu ke tempat yang saya, karena tempat itu bagus, kalau yang di situ nanti kambuh lagi. Nah itu, jadi kalau misalkan kita bertobat itu tinggalkan dunia-dunia yang ini. Nah bukan yang katanya siapa Ustadz Aldi Taher, kalau kita berhijrah itu kalau sudah kita di di surga kayak gitu. Itu bukan konteksnya di situ. Itu salah penempatan gitu. Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu masuk hijrah. Itu masuk hijrah gitu. Nah, cuman yang diprioritaskan kalau misalkan konsep berhijrah itu kalau yang di hadis nomor 1 ke kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu hadisnya nomor 1 itu. Bab bagaimana wahyu itu diturunkan. Nah, di situ disebutkan kalau misalkan innamal amalu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, di situ sesungguhnya
setiap segala perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan pahalanya itu juga, ganjarannya itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Kalau misalkan seseorang itu berniat karena dunia, maka dia akan mendapatkan. Kalau misalkan dia berniat karena wanita, maka dia akan menikahinya. Itu. Nah, niat itu apa segala sesuatu, ganjaran itu tergantung apa yang dia niatkan. Itu konsep kita berhijrah. Jadi niat. Nah, hadis ini yang saya sudah jelaskan sebelumnya di babul ikhlas itu, nah itu ya acuan dari para ulama di dalam ini menulis kitab, supaya apa, jangan sampai kita melakukan segala sesuatu karena tidak ikhlas. Kalau kita meninggalkan segala sesuatunya, ini ya, kita meninggalkan segala sesuatu yang buruk karena manusia, maka itu namanya riya. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu yang baik karena manusia, maka itu namanya syirik. Sudah saya bahas di dalam kitab Al-Azkar. Nah, makanya kalau misalkan ada orang yang mungkin ya teman-teman yang tidak baca rekam posting, ya jangan di-judge dong. Itu karena ya memang mereka juga ada kegiatan-kegiatan lain. Ibadah yang mereka lakukan bukan sekedar hanya baca Al-Quran, bisa jadi kayak misal bekerja untuk keluarganya, kemudian zikir yang lain dan lain sebagainya, itu masuk kepada ibadah. Dan juga tidak ada kesunahan di situ, tidak ada anjuran untuk baca rekam posting. Itu salah. Kalau misalkan ya mau syiar seperti itu, mau makan, silahkan sih sebenarnya. Cuma ya nggak begitu alay-alay banget juga gitu. Ada-ada aja. Wah, sampai mana dah nih? Oh, aduh, sampai lupa lagi aku. Ya, yang sampai masuk masjid. Kemudian maka orang tersebut akan dijamin oleh Allah oleh Allah dan masuk surga itu. Kemudian juga orang yang mengembalikan apa yang dia dapat dari upah dan barang rampasan. Kemudian yang di sini yang menjadi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun dakhala baitahu bisalamin, dan orang yang masuk ke dalam rumahnya bisalamin dengan mengucapkan salam, fahuwa dhaminun 'alallahi Subhanahu wa taala, dan orang tersebut, orang-orang yang sudah disebutkan ya tadi, itu dhaminun 'alallahi Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya apa? Hadisnya hasan, rawahu Abu Daud bisnadin hasanin. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan, yang bagus. Tapi predikat hadisnya adalah hadis hasan dan boleh dipakai untuk berhujjah, diamalkan. Kemudian makna domin itu apa sih sebenarnya? Dominun alallahi ta'ala, dijamin oleh Allah Ta'ala, yaitu kata para ulama di sini sahibud domanin, yaitu orang yang mendapat jaminan. Wad domanu ar-ri'ayatu lisyai', terpelihara atas segala sesuatu. Kama yuqala tamirun wala binun, ai sahibut tamar wala banin, orang yang mempunyai tamar dan susu. Jadi annahu fi ra'ayatillahi ta'ala, dan otomatis kalau misalkan di situ Allah yang menjamin, maka yang maknanya balaghahnya di situ annahu, sesungguhnya seseorang tersebut fi ri'ayatillahi ta'ala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah
jaminan bagi orang yang mengerjakan 3 hal tersebut. Yang pertama, berperang di jalan Allah, atau ini pergi ke masjid. Yang ketiga, mengucapkan salam ketika masuk ke rumah. Nah, itu jaminan yang diberi oleh Allah kepada seseorang. Kemudian 62 di sini yang diriwayat wa rawaina an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang mana kami telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoi atas keduanya, qala telah berkata, sami'tu sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, telah bersabda, iza dakhala rajulu, apabila seseorang tersebut masuk, iza dakhala rajulu baitahu, apabila seseorang tersebut masuk ke rumahnya, fa dzakarallahu ta'ala, dan orang tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, inda dukhulihi wa inda ta'amihi, ketika masuk ke rumahnya dan makan makanan, qala syaitan, maka syaitan itu berkata, la mabita lakum wala asaa, tidak ada tempat menginap bagi kalian. Dia setan ini mengatakan kepada temannya nih, la mabita lakum wala asaan, tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan malam, seperti itu. Wa idza dakhala falam yazkurallaha ta'ala inda dukhulihi, kalau misalkan seseorang tersebut masuk ke rumah tidak berzikir kepada Allah ketika dia masuk ke dalam rumah tersebut, qala syaitan itu mengatakan, adraktumul mabita, kalian telah menemukan tempat untuk menginap. Kemudian lagi di sini dijelaskan, wa idza lam yazkurillah wa idza lam yazkurillah ta'ala, apabila kalian apabila tidak berzikir kepada Allah, inda ta'amihi, ketika makan malam, qala, maka syaitan itu berkata, adraktumul mabita wal asya, kalian telah menemukan tempat menginap, wal asya, dan tempat dan makan malam. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita masuk ke dalam rumah, zikir kepada Allah, ucapkan salam, maka sudah nggak ada tempat lagi bagi kita. Nah, kemudian juga kita ini makan, bismillahirrahmanirrahim, selesai sudah, tidak ada makan malam untuk syaitan. Rawahu Muslim fi sahihihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau sudah Imam Muslim, sudah bisa dipastikan hadis ini sahih qat'i. Hadisnya itu sudah pasti sahih itu. Ya kan, kemarin kita sudah bahas itu kan. Kalau Bukhari, Muslim itu hadisnya sahih qat'i. Itu sudah 100% dia sahih. Kita sambil tidur aja kayak gitu kan baca hadis itu. Nah, tapi kalau Sunan Abu Dawud, Tirmizi dan lain sebagainya itu sahih nazari. Yang mana sahih dia berdasarkan penelitian lagi itu. Makanya kitab-kitab itu juga ditahrij. Nah, tapi kalau yang sekarang sih sudah dibukukan, sudah ditahrij berkali-kali. Kemudian juga ya kalau misalkan di situ hasan, sahih dan lain sebagainya, itu sudah otomatis pasti itu ya. Sudah otomatis dia pastinya tuh maksudnya ya kita nggak usah meneliti terlalu dalam masalah periwayatannya apa segala macamnya gitu. Dan memang kita perlu berhati-hati di dalam membaca suatu hadis itu ya. Jadi kalau kita mungkin ada teman-teman yang
pengen jadi ustadz dan lain sebagainya. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah membaca suatu hadis. Karena jujur, maksiat yang terbesar bagi kita para ustadz ini, ya, yang memang betul-betul tidak ada tandingannya lagi, yaitu apabila kita salah di dalam menyebarkan suatu hadis. Apabila kita menyebarkan hadis maudhu nih, kita sebar kayak gitu, orang kita gak kasih tahu ini hadisnya maudhu, hadisnya palsu, langsung orang amalkan di situ, orang pakai untuk berhujah, orang sebarkan lagi, sudah. Itu di dalam kitab Shalawul Hadis, itu maksiat yang kita lakukan. Tidak ada lagi maksiat yang lebih besar selain daripada itu. Maka otomatis kalau sudah kita melakukan dosa, maksiat yang paling besar itu, tempat kita langsung di neraka. Kita sudah bikin kapling di neraka. Itu konsekuensi kita menjadi ustadz. Makanya saya jujur aja bukan soal ahli hadis. Kalau misalkan ini akan belajar ilmu hadis itu supaya kita nggak serampangan mengatakan membaca suatu hadis. Dan saya pun semaksimal mungkin kalau misalkan mengatakan segala sesuatunya juga mengajarkan ke teman-teman juga menggunakan kitab. Jadi teman-teman yang mendengarkan, yang mengamalkan mengamalkan ya semua yang ada di video ini ya sudah yakin seperti itu. Apalagi kalau teman-teman di luar itu juga memegang kitabnya seperti itu, di teman-teman harakati, itu lebih bagus. Kemudian di sini 63, wa rawaina fi kitabi Ibnu Sinni, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni an Abdullah ibn Amr ibn al-Asi radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar al-Asi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah iza raja'a minan nahari, jika pulang di siang hari, ila baitihi, ke rumahnya, yaqulu, maka beliau mengucapkan. Jadi kalau Rasulullah itu pulang ke rumah, itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah di sini. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, zat yang kafani, yang mencukupiku, wa awani, dan memberikanku tempat tinggal. Walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah, alladzi, zat yang at'amani, yang memberikanku makan, wasaqani, dan memberikanku minum. Walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah, alladzi, zat yang manna alayya, yang memberikanku yang telah memberi karunia atasku. As'aluka, saya memohon kepada Engkau ya Allah, tuji roni, agar Engkau menyelamatkan kepadaku, minanna, dari siksaan api neraka. Tapi di sini disebutkan isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Itu. Jadi hadis ini tidak kuat. Sanadnya itu tidak kuat. Saya lupa bawa kitabnya lagi, lupa catatnya. Itu ada salah satu periwayatnya di sini majhul, tidak diketahui, artinya dia kalau nggak salah dia terputus, kalau nggak salah tidak diketahui, maka dia derajat hadisnya dhaif gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman amalkan ini untuk fadhailul amal, tidak ada masalah. Imam Nawawi kemarin sudah kita bahas di muqaddimah,
Kalau itu fadhailul amal, targhib wa tarhib, itu sudah apa istilahnya aman lah ya kan. Untuk ya kalau misalkan ada pahala ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya istilahnya kita berbuat kebaikan seperti itu, atau untuk kita berhati-hati untuk ancaman supaya kita bisa lebih berbuat lebih baik lagi seperti itu. Nah itu tidak ada masalah. Hadis-hadis doib yang bahkan yang syadidut doib, kalau menurut pendapat Imam Nawawi. Tapi kalau hadis maudhu itu sudah tidak ada toleransi lagi di situ. Kalau kita main sebar aja sudah tempat kaplingan kita di neraka. Wa rawaina fi Muwatta Malikin, kami telah meriwayatkan di dalam kitab Al-Muwatta bin Malik, annahu balagha, bahwa telah sampai kepada beliau, annahu yastahabbu, sesungguhnya disunnahkan, idza dakhala baitan, apabila masuk ke rumah, ghairu maskunin, yang tidak berpenghuni, ayyaqula, hendaklah mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi bisa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan atas kita wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, seperti itu yang dibahas di dalam kitab Al-Azkar, doa-doa keluar dari rumah dan masuk rumah. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mau beribadah, berzikir kayak gitu, nggak mau terlalu banyak repot kayak gitu, ya ini aja kitab Al-Azkar aja sampean amalkan. Sudah nggak ada lagi hal-hal yang ini lagi, sudah nggak ada waktu lagi untuk yang mengurus yang lain-lain. Kemudian di sini ada pertanyaan dari teman saya kemarin, dia DM sih. Apakah benar bahwa poligami itu berkah? Mohon penjelasannya. Kayaknya saya paham deh ini. Mungkin ini pembahasan yang lagi viral kayaknya. Ya ada ya. Sebenarnya gini, poligami itu boleh sebenarnya, mubah. Dan bagi teman-teman yang cewek itu jangan jangan berlebihan di dalam saya tidak sepakat dengan hal tersebut, itu jangan. Syariat itu ya, ulama yang membolehkan itu bukan berarti dia menzolimi hak wanita, enggak gitu. Tapi ini syariat, itu Allah menghalalkan seorang laki-laki itu untuk berpoligami. Nah, mubah. Maka ketika ulama istilahnya walaupun dia tidak setuju, tetapi ya hukum kayak gitu. Boleh ya boleh, tidak boleh dia mengharamkan seperti itu. Tidak boleh dia mengharamkan apabila seseorang tersebut mencukupi syarat-syaratnya. Nah, itu bisa menjamin hal tersebut. Nah, maka ya silakan, boleh seperti itu, tidak ada masalah. Misal dari istri pertama tidak ada masalah, ya kan, istri kedua tidak ada masalah, istri ketiga tidak ada masalah, tambah lagi satu. Tapi kesepakatan dari jumhur ulama yang paling sahih di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, maksimal 4. Jadi kalau tidak salah ada sahabat Rasulullah baru mau masuk Islam punya 10 istri. Waktu kalau poligami itu sebenarnya bukan produknya agama Islam. Jadi Islam itu hanya memberikan aturan mainnya. Nah, waktu itu ada sahabat Rasulullah waktu itu mau masuk Islam dan dia punya 10 istri. Itu ada di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, jadi dia mau masuk Islam plus dengan 10 istrinya tersebut. Nah, kemudian Rasulullah katakan di situ kepada orang tersebut,
pilih 4 saja, yang lain ceraikan. Nah, jadi di situ Rasulullah SAW di situ di hadis itu membatasi hanya 4, dan itu jumhur ulama menetapkan seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan dengan Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah kan lebih dari 4 tuh, kalau nggak salah 12, kalau nggak 13 itu kan. Nah, itu banyak ulama berpendapat bahwa itu adalah sifat khususiyahnya Rasulullah SAW. Dan di dalam kitab Af'ali Rasulullah SAW di situ tidak semua dibahas di situ, tidak semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW boleh kita lakukan. Ada yang pekerjaan Rasulullah yang sifatnya khususiyah seperti menikah lebih dari 4. Kemudian kerasulannya yang berhubungan dengan kerasulan, kenabian dan kerasulannya Rasulullah SAW, seperti menerima wahyu, kita nggak mungkin. Kemudian membelah bulan, itu kita juga nggak mungkin. Tapi kalau misalkan sholat, puasa, zakat, haji, kemudian yang lain-lain, itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, kemudian itu tadi mengenai batasannya kita sudah bahas. Kemudian di sini bagaimana kalau misalkan yang dimaksud di tafsir Ibnu Katsir ayat ketiga, fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Jadi di sini mohon maaf, saya tidak sependapat bahwa poligami itu berkah. Kalau misalkan ada ustadz yang mengatakan poligami itu berkah, tunjukkan hadisnya, tunjukkan dalilnya. Bahkan saya di sini nggak sepakat bahwa ibadah yang dilakukan oleh seorang wanita adalah merelakan suaminya untuk nikah lagi. Tolong carikan dalilnya bagi saya, gitu ya. Nah, di sini saya ngambil dalil di dalam kitab Ibnu Katsir. Jelas semua di sini, clear masalah. Fa in khiftum alla ta'dilun alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Surah An-Nisa ayat 3. Jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah, menikahlah seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki. Jadi zaman dulu kan ada sistem perbudakan. Nah, kalau misalkan kalian nggak bisa berlaku adil, ya cukup satu, atau menikahi budak-budak yang dimiliki. Nah, kalau budak nggak ada masalah, dinikahi, mungkin diberikan mahar, istilahnya dimerdekakan. Itu kita mendapat banyak pahala. Dan di sini poligami ini adalah budaya sebelum Rasulullah. Di sini diatur. Nah, kita kalau misalkan menafsirkan ayat ta'dilu di sini, ingat, jangan pakai akal, jangan pakai logika, ya, pakai otak, apalagi pakai dengkul. Itu jangan sampai. Itu sesat, menyesatkan. Kalau bisa kita menggunakan kitab, hadisnya apa, Al-Qur'annya apa, hadisnya apa, kemudian ya bagaimana pendapat ulama mengomentari ayat dan hadis tersebut. Nah, Ibnu Katsir di sini menafsirkan, maksudnya jika mereka merasa takut tidak akan berlaku adil bila beristri banyak, yakni adil terhadap sesama istri tersebut, maka sudah dinyatakan di dalam ayat yang lain. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ingat, yang pertama di sini disebutkan walan tastati'u. Nah, jadi adil di sini maksudnya di sini walan tastati'u, tidak akan sekali-kali kamu tidak akan pernah, maksudnya seperti itu, sampai kapanpun dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walau harastum, walaupun kamu sangat ingin melakukannya. Ingat,
ayat ini jelas mengatakan tidak ada yang namanya poligami itu berkah. Saya mau tantang aja orangnya. Siapa-siapa yang yang punya yang berpandangan lain, silahkan ajukan dalilnya, kitabnya mana. Itu kita bisa diskusi di sini. Saya memang orang yang nggak sependapat kalau misalkan ada poligami seperti itu. Ya kan, hukum diputar balik, dimain-mainkan. Jadi kalau kita berbicara hukum, Al-Quran, hadis, kitab, komentar para ulama, itu yang kita mau gitu. Kalau kita berbicara Al-Quran, cek tafsirnya, seperti itu. Kalau misalkan kita berbicara masalah hadis, kita bahas hadisnya, salahnya seperti apa, bagaimana komentar para ulama tentang hadis tersebut. Nah, di sini kemudian jadi sudah sangat jelas di surat An-Nisa ayat 129. Ini sih banyak nggak dibahas sih sebenarnya sama orang di sini kan. Walan tasati antadilu. Kalian itu sebenarnya nggak akan bisa adil bainan nisa di antara istri-istrimu walaupun sangat ingin berbuat. Jadi kalau misalkan kalian mau berlaku adil, nggak akan bisa. Ini Al-Quran sudah mengatakan. Pendapat yang sahih yang dikatakan oleh jumhur ulama sehubungan dengan tafsir ayat ini, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Jadi tafsir surat An-Nisa tadi ayat 3 itu adalah aniaya, berbuat aniaya atau berbuat zolim, ya, berbuat zolim kepada istri-istri teman-teman, kayak gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan zolim, berbuat aniaya? Ini kita akan bahas. Apabila seseorang berbuat aniaya, maksudnya adalah berat sebelah. Jadi cinta kita itu sudah otomatis condong ke bini kedua, seperti itu. Nah, biasa kalau misalkan kita lihat seperti ini, contoh misalkan yang satu, ya kan, istri pertama gitu, usia sudah muda, sudah berumur, mau menikah sama istri kedua, misalkan Nisa Sabian, itu sudah otomatis untuk berlaku adil ini sudah nggak mungkin bisa lagi, sudah, karena dia pasti kalau istri kedua sudah lebih muda, mohon maaf, istri pertama sudah. Nah, ini sudah berarti sudah tidak berlaku adil. Nah, sekarang kalau sudah yang namanya cinta segala macam sudah berat sebelah, apa yang dikatakan oleh Abu Thalib. Nah, yang dimaksud dengan Abu Thalib itu seberat apa sih sebenarnya kita berlaku adil untuk tidak berat sebelah? Di sini syair Abu Thalib ini menjadi rujukan dari para ulama. Ini terkenal, bait qasidah yang terkenal dari Abu Thalib. Nabi zani qistin la yakhisu syu'airatan lahu syahidun min nafsihi ghairu ghaili. Dengan timbangan keadilan yang tidak berat sebelah itu walau hanya seberat sehelai rambut. Jadi kalau misalkan kan ada dacing nih, nah timbangan. Jadi kan biasa kan kalau ada pemberat itu kan kayak gini, yang 1 kilo apa segala macam itu. Nah, ini pemberatnya bukan pakai dacing, bukan pakai ini, tapi cuma pemberatnya itu apa? Yang pemberatnya itu sehelai rambut. Itu sudah itu sudah hitungan yang beratnya sehelai rambut segini nih, itu sudah berarti berat sebelah, dan itu sudah masuk kategori zolim. Itu makanya sudah Al-Quran sudah menyebutkan walan tastatio anta'dilu, sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan pernah bisa berbuat adil di situ. Dan dia mempunyai saksi dirinya yang tidak berbuat aniaya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuktikan bahwa sampai tidak menganiaya istri dan lain sebagainya, kalian punya saksi. Tapi di sini yaitu tadi titik beratnya. Itu. Kalau misalkan teman-teman mau adil, yaitu tadi pertimbangannya seperti itu. Kalau sudah Al-Quran sudah mengatakan kalian tidak akan bisa berbuat adil, ya apalagi kayak saya kayak gitu. Dan ini ya sudah
sahabat-sahabat, ulama-ulama sudah mengatakan seperti itu. Nah, kemudian uh, ulama-ulama yang mengatakan bahwa yang namanya kita berbuat zolim itu adalah tidak berat sebelah, artinya tidak condong ke bini kedua, ke bini yang lebih muda. Itu yang mengatakan di sini diriwayatkan Abu Hatim mengatakan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kemudian Siti Aisyah, Mujahid, nah Ikrimah, ini ulama-ulama kelas besar semua ini. Kemudian Al Hasan, Imam Malik, kemudian Ibnu Razin, An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Ad-Dahhak, atau Al-Kusyarani, Qatadah, As-Saddi, dan Muqatil Ibnu Hayyan. So, sudah ulama-ulama mengatakan seperti itu. Jadi ya ini ulama-ulama kelas bukan kaleng-kaleng lah ya. Bukan sorry to say kelasnya Aldi Taher. Sorry, bukan seperti itu kan. Bukan seperti itu. Jadi mereka mengatakan berpendapat yang namanya zolim di sini berbuat tidak adil, artinya tidak berat sebelah. Dan Ikrimah memperkuat pendapatnya dengan bait yang diucapkan oleh Ali. Seandainya ini timbangan ini ya kan ditimbang dengan sehelai rambut seperti ini sudah berat sebelah, itu sudah zolim. Nah, jadi ingat kalau misalkan teman-teman membaca suatu Al-Quran plus jangan lupa tafsirnya itu, kemudian pendapat para ulama seperti apa hadisnya, kemudian pendapat para ulama seperti apa, jangan asal serampangan seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan sudah bahasanya yang kemarin poligami berkah, saya jujur aja kalau nggak setuju silahkan berikan dalil. Itu saja ya teguran bagi sekaligus teguran untuk Ustadz Aldi Taher. Ya semoga beliau bisa sadar lah itu kan. Jujur saya sih juga untuk kasus ini juga nggak sudah kelewat batas sih sudah. Dan beliau itu sudah serampangan, sudah istilahnya berbicara masalah hukum. Kalau sudah seperti itu ya sudah sulit sih untuk bisa ditolerir kayak gitu. Kalau misalkan ustadz yang lain yang memang dia punya kapasitas, yang dia punya ijazah ya is okay kayak gitu kan. Tapi kalau kayak dia ya ya itu tadi, walaupun toh pun dia juga tidak dengarin juga, itu dia hukum loh yang dia bahas itu, kayak contoh poligami berkah, kemudian yang lain sebagainya itu ya Allah nauzubillah min zalik gitu, hukum dia pelintir-pelintir seperti itu gitu. Itulah sudah, makanya memang betul kata di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu ya, kalau kita belajar itu, kalau sudah berguru kalau sudah belajar ngaji kitab tanpa ada guru, setan udah. Maksudnya itu oke, kalau kita menggunakan itu kata majas. Nah, kalau misalkan kayak kami santri gitu aja kan, ya otomatis apa yang kami baca itu sudah bimbingan dari guru, ini hadisnya seperti ini, maksudnya seperti ini, kalian dalami misalkan di dalam kitab ini, nanti kalian cari di sini kayak gitu. Nah, saya dibimbing seperti itu. Kalau misalkan nahunya di sini, nah ini ilmu nahunya, ini ilmu shorobnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam menjelaskan suatu hukum nggak serampangan itu sih. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat memperjelas. Ada yang tidak setuju silahkan datangkan hujah. Tuh, kalau saya jelas, kalau untuk mengatakan kalian bisa adil, nggak mungkin. Itu bukan berdasarkan logika, tapi tafsir Ibnu Katsir.
Tuh, jadi kalau misalkan teman-teman mau cek di dalam kitab, ya mudah aja, tafsir Ibnu Katsir itu sudah ada yang bahasa Arab sama terjemahan terjemahannya. Dan dan Ibnu Katsir ini, beliau mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Orang ahli hadis juga, ahli tafsir dan lain sebagainya, bukan ulama kaleng-kaleng. Itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman, ya saya mohon mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalkan ada yang tidak sepakat dengan pendapat saya, ada yang perlu dikoreksi, silakan diatur di kolom komentar gitu ya. Itu. Jadi kalau misalkan ada pendapat ustadz-ustadz antum yang bertentangan dengan saya, silahkan kita bisa diskusikan kayak gitu. Kita bisa berdiskusi secara ilmiah, ini maksudnya seperti apa untuk menambah wawasan kita, bukan untuk berdebat itu. Ya kalau misalkan masalah diamalkan apa tidaknya, nggak mungkin teman-teman mau bisa mengamalkan semuanya apa yang saya sampaikan. Ada amalan teman-teman lagi yang mungkin berbeda dari yang saya jelaskan. Mungkin dari Gus Miftah, mungkin teman-teman ada yang belajar dengan Ustadz Adi Hidayat, kemudian Gus Baha dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa mengambil manfaat dari itu. Ya bisa mengambil fatwa dari mereka. Nggak ada paksaan. Saya cuma hanya ini aja, membahas apa yang saya tahu. Tapi kalau untuk kasus ini, kalau ada yang tidak sepakat, silahkan. Ya itu tadi. Kalau saya sih kuat pandangan saya kalau yang ini. Kalau yang lain-lain itu memang saya sudah bahas. Ada ikhtilaful ulama. Cuman kalau saya lebih condong untuk masalah poligami, saya condong tidak setuju dengan dalil yang seperti ini. Jadi jangan sampai hukum digampangkan. Islam itu hukumnya itu mudah, tapi jangan digampangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.